Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah pengantar administrasi negara. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang perbandingan administrasi negara Indonesia dengan negara Jepang. Nah, untuk kelompok kami sendiri terdiri atas 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Nur Fadila. Yang kedua ada Adela Saputri. Dan yang terakhir ada Muhammad Ramadan. Sebelum masuk pada materi kami, saya mengucapkan terima kasih telah menonton video kami. Nah, sistem pemerintahan suatu negara berguna bagi negara lain. Jadi, negara-negara lain pun dapat mencari dan menemukan beberapa persamaan dan perbedaan antara sistem pemerintahannya. Tujuan selanjutnya adalah negara dapat mengembangkan suatu sistem pemerintahan yang dianggap lebih baik dari yang sebelumnya setelah melakukan perbandingan tersebut. Mereka bisa pula mengadopsi sistem pemerintahan negara lain sebagai sistem pemerintahan negara yang bersangkutan. Sistem pemerintahan negara-negara di dunia berbeda-beda sesuai dengan kondisi sosial dan politik yang berkembang di negara yang bersangkutan. Fungsi dari membandingkan dua objek adalah agar mengetahui bagaimana perbandingan administrasi negara Indonesia dengan negara Jepang. Bahasan kali ini akan mengupas perihal perbandingan proses dalam administrasi negara Indonesia dengan negara Jepang. Baiklah, untuk lebih jelasnya kami akan menjelaskan secara terperinci tentang bagaimana atau seperti apa perbandingan administrasi negara Indonesia dengan Jepang. Dan untuk yang membawakan materi pertama yaitu saya sendiri, yaitu bagian A, administrasi negara Indonesia. Yang pertama, sektor politik dan pemerintahan. Indonesia menjalankan pemerintahan Republik Indonesia multipartai yang demokratis, seperti juga negara-negara demokrasi lainnya. Sistem politik di Indonesia didasarkan pada trias politika yang kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat atau sering disebut MPR. MPR pernah menjadi lembaga tertinggi negara unikameral. Namun setelah amandemen keempat, MPR bukanlah lembaga tertinggi lagi dan komposisi keanggotaannya juga berubah. MPR setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sejak 2004 menjelma menjadi lembaga bikameral yang terdiri dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang merupakan wakil rakyat melalui partai politik, ditambah dengan 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang merupakan wakil provinsi dan jalur independen. Anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilu dan dilantik untuk masa jabatan 5 tahun. Sebelumnya, anggota MPR adalah seluruh anggota DPR, ditambah utusan golongan dari TNI atau Polri. Lembaga eksekutif berpusat pada presiden, wakil presiden, dan kabinet. Kabinet di Indonesia adalah kabinet presidensial, sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen. Lembaga yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi termasuk pengaturan administrasi para hakim. Meskipun demikian, keberadaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap dipertahankan. Selanjutnya yang kedua,
dalam sektor lembaga administratif. Indonesia saat ini terdiri dari 33 provinsi, 5 diantaranya memiliki status yang berbeda. Provinsi dibagi menjadi 399 kabupaten dan 98 kota yang dibagi menjadi kecamatan dan lagi menjadi kelurahan. Desa, gapong, kampung, nagari, pekon, atau istilah lain yang diakomodasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Tiap provinsi memiliki DPRD provinsi dan gubernur, sementara kabupaten memiliki DPRD kabupaten dan bupati. Kemudian kota memiliki DPRD kota dan wali kota. Semuanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu atau pilkada. Bagaimanapun, di Jakarta tidak terdapat DPR, kabupaten atau kota, karena kabupaten administrasi dan kota administrasi di Jakarta bukanlah daerah otonom. Provinsi Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Barat, dan Papua memiliki hak istimewa legislatur yang lebih besar dan tingkat otonomi yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Provinsi Papua, sebelumnya disebut Irian Jaya, mendapat status otonomi khusus tahun 2001. Yang ketiga, sektor geografi. Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil. Sekitar 6.000 diantaranya tidak berpenghuni, yang menyebar di sekitar Khatulistiwa yang memberikan cuaca tropis. Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat 8 detik lintang selatan, dan dari 95 derajat detik bujur barat sampai 141 derajat 40 detik bujur timur, serta terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia atau Oseania. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya, yang keempat, dalam sektor sumber daya alam. Sumber daya alam Indonesia berupa minyak bumi, timah, gas alam, nikel, kayu, bauksit, tanah subur, batu bara, emas, dan perak, dengan pembagian lahan terdiri dari tanah pertanian sebesar 10%, perkebunan sebesar 7%, padang rumput sebesar 7%, hutan dan daerah berhutan sebesar 62%, dan lainnya sebesar 14%, dengan lahan irigasi seluas 45.970 km. Yang kelima, dalam sektor pendidikan. Sesuai dengan konstitusi yang berlaku, yaitu berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 4 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah mesti mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD, di luar gaji pendidik dan biaya kedinasan. Namun pada tahun 2007, alokasi yang disediakan tersebut baru sekitar 17,2%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara Malaysia, Thailand, dan Filipina yang telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan lebih dari 28%. Dan yang akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu teman saya adalah Saputri. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan dari pembahasan teman saya, yaitu yang kelima, sektor pendidikan. Sesuai dengan konstitusi yang berlaku, yaitu berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 4 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
pendidikan nasional bahwa pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah mesti mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD di luar gaji, pendidik dan biaya kedinasan. Namun pada tahun 2007 alokasi yang disediakan tersebut baru sekitar 17,2%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara Malaysia, Thailand, dan Filipina yang telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan lebih dari 28%. Yang keenam, sektor ekonomi. Peta yang menunjukkan produk domestik regional bruto per kapita provinsi-provinsi Indonesia pada tahun 2008 atas harga berlaku. PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Timur mencapai 100 juta, manakala PDRB per kapita Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur kurang dari 5 juta. Sistem ekonomi Indonesia awalnya didukung dengan diluncurkannya Oyang Republik Indonesia yang selanjutnya berganti menjadi rupiah. Pada masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia tidak seutuhnya mengadaptasi sistem ekonomi kapitalis, namun juga memadukannya dengan nasionalisme ekonomi. Yang ketujuh, sektor demografi. Menurut sensus penduduk 2000, Indonesia memiliki populasi sekitar 206 juta dan diperkirakan pada tahun 2006 berpenduduk 222 juta, 130 juta atau lebih dari 50% tinggal di Pulau Jawa yang merupakan pulau berpenduduk terbanyak sekaligus pulau di mana ibu kota Jakarta berada. Sebagian besar 95% penduduk Indonesia adalah bangsa Austronesia dan terdapat juga kelompok suku Melanesia, Polinesia, dan Mikronesia, terutama di Indonesia. Banyak penduduk Indonesia menyatakan dirinya sebagai bagian dari kelompok suku yang lebih spesifik yang dibagi menurut bahasa dan asal daerah, misalnya Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan Minangkabau. Bagian B, administrasi negara Jepang. 1. Sektor politik. Jepang menganut sistem negara monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Sebagai kepala negara, seremonial kedudukan Kaisar Jepang diatur dalam konstitusi sebagai simbol negara dan pemersatu rakyat. Kekuasaan pemerintah berada di tangan Perdana Menteri Jepang dan anggota terpilih Parlemen Jepang. Sementara kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Kaisar Jepang bertindak sebagai kepala negara dalam urusan diplomatik. Parlemen Jepang adalah parlemen dua kamar yang dibentuk mengikuti sistem Inggris. Parlemen Jepang terdiri dari majelis rendah dan majelis tinggi. Perdana Menteri Jepang adalah kepala pemerintahan. Perdana Menteri diangkat melalui pemilihan di antara anggota parlemen. Bila majelis rendah dan majelis tinggi masing-masing memiliki calon Perdana Menteri, maka calon dari majelis rendah yang diutamakan. Dan selanjutnya Muhammad Ramadan yang akan melanjutkan materi dari Fadila Saputri. Baik, di sini kita akan memaparkan materi yaitu perbandingan administrasi negara Indonesia dengan negara Jepang dengan tema perbandingan manajemen publik Indonesia dengan negara Jepang. Seperti kita ketahui bersama, telah dipaparkan materi sebelumnya oleh dua rekan saya yaitu perbandingan administrasi negara Indonesia, dan di sini saya akan melanjutkan materi tersebut yaitu
Bagian B, perbandingan administrasi negara Jepang. Di sini kita langsung saja masuk pada bagian kedua, yaitu pada sektor geografi. Jepang memiliki lebih dari 3.000 pulau yang terletak di pesisir lautan Pasifik di timur Asia. Sekitar 70% hingga 80% dari wilayah Jepang terdiri dari pegunungan yang berhutan-hutan dan cocok untuk pertanian, industri, serta pemukiman. Daerah yang curam berbahaya untuk dihuni karena risiko tanah longsor akibat gempa bumi, kondisi tanah yang lunak, dan hujan lebat. Oleh karena itu, pemukiman penduduk terpusat di kawasan pesisir. Jepang termasuk salah satu negara berpenduduk terpadat di dunia. Kemudian kita lanjut pada poin ketiga, yaitu sektor prefektur daerah dan daerah. Jepang terdiri dari 47 prefektur yang masing-masing diperintah oleh gubernur bersama dengan legislatif daerah. Dalam pembagian wilayah menurut letak geografi, Jepang dibagi menjadi 10 wilayah, yakni Hokkaido, Tohoku, Hokuriku, dan Kontu, dan menjadi 10 wilayah Chubun, Kansai atau Kinki, Konghuchu, Shipotu, Kyushu, dan Kepulauan Ryukyu. Baik, kita langsung masuk pada poin keempat, yaitu pada sektor ekonomi. Jepang adalah perekonomian terbesar nomor 2 di dunia setelah Amerika Serikat, dengan PDB nominal sekitar 4,5 triliun, dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia setelah Amerika dan Republik Rakyat Cina. Dalam kesinambungan kemampuan berkelanjutan, industri utama Jepang adalah sektor perbankan, asuransi, restart, bisnis eceran dan transportasi, serta telekomunikasi. Jepang memiliki industri berteknologi tinggi di bidang otomotif, elektronik, mesin perkakas, baja dan logam non-besi, perkapalan, industri kimia, tekstil, dan pengolahan makanan. Pertanian adalah sektor industri andalan hingga beberapa tahun saat Perang Dunia Kedua. Sebagian besar angkatan kerja pertanian sudah berusia lanjut, sementara angkatan kerja usia muda hanya sedikit bekerja di bidang pertanian. Baik, langsung kita masuk pada poin kelima, yaitu sektor demografi. Pada tahun 2006, tingkat harapan hidup di Jepang adalah 81,25 tahun dan merupakan salah satu tingkat harapan hidup tertinggi di dunia. Namun populasi Jepang dengan cepat menua sebagai dampak dari letaknya kelahiran pasca perang, diikuti dengan penurunan tingkat kelahiran. Pada tahun 2004, sekitar 19,5% dari populasi Jepang itu berusia di atas 65 tahun. Kita lanjut, perubahan dalam struktur demografi menyebabkan sejumlah masalah sosial, terutama kecenderungan menurunnya populasi angkatan kerja dan meningkatnya generasi muda yang memilih untuk tidak menikah atau memiliki keluarga ketika dewasa. Populasi Jepang dikhawatirkan akan merosot menjadi 10 juta pada tahun 2025 dan makin menurun hingga 6 juta pada tahun 2100. Pada demografi, pejabat pemerintah kini dalam perdebatan hangat mengenai cara menangani masalah penurunan jumlah penduduk tersebut. Langsung saja masuk pada poin ke-6, pada sektor pendidikan. Pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi diperkenalkan di Jepang pada tahun 1872 sebagai hasil restorasi
manajemen sejak 1947. Program wajib belajar di Jepang mewajibkan setiap warga negara bersekolah selama 9 tahun di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di usia 6 sampai 15 tahun. Hampir semua murid meneruskan ke sekolah menengah atas dan menurut Max sekitar 75,9% lulusan sekolah menengah atas pada tahun 2005 melanjutkan ke universitas, akademik, sekolah keterampilan atau lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pendidikan di Jepang sangat kompetitif, khususnya pada ujian masuk perguruan tinggi dalam peningkatan yang disusun program penilaian pelajar internasional dari OJT atau pengetahuan dan keterampilan anak Jepang berusia 15 tahun berada di predikat nomor 6 terbaik di dunia. Itu tadi pemaparan materi yang sempat saya berikan. Nah, jadi kesimpulannya yaitu dalam dua perbandingan administrasi tersebut, luas wilayah, populasi penduduk, dan sumber daya alam yang melimpah tidak menentukan kemajuan suatu negara. Tapi yang penting adalah dalam hal pengelolaan administrasi negaranya. Kita lihat Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah, namun sampai sekarang tidak mengalami kemajuan yang banyak. Itu karena disebabkan pengelolaan administrasi negaranya yang kurang baik dari segi administratornya maupun sistem administrasi yang diterapkan. Berbeda dengan negara Jepang, dengan keterbatasan wilayah dan sumber daya alam, Jepang mampu menjadi negara maju dengan meningkatkan kinerja dan aspek sumber daya manusia. Di Jepang, pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Karena itu, Jepang dikenal dengan kemajuan di bidang teknologi dan kecanggihan produknya. Indonesia harus banyak belajar dari negara Jepang. Dengan wilayah yang cukup luas ditambah dengan sumber daya alam yang melimpah, harusnya Indonesia mampu menjadi negara yang maju, asalkan pengelolaan di bidang administrasi lebih ditingkatkan, agar dalam penyelenggaraan kegiatan dalam negara berjalan dengan lancar. Sekian, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.